Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya sapa. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu lihat kiri belakang samping, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah minggu ketiga di bulan 5. Hari demi hari kita lalui, bahkan tahun pun kita lalui, tetapi berkat Tuhan tidak pernah kita lalui. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Haleluya. Terpujilah namamu ya Yesus. Pada pagi hari ini kami datang di rumahmu, kami datang di kakimu ya Yesus. Itu semua karena berkat dan anugerahmu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami bisa memuji memuliakan Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik di dalam surga. Ibadah ini kami serahkanlah ke tanganmu, mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Terpuji, termulialah namamu kekal dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Masih tetap hadiran Yesus. Kami sembah namamu, kami tinggikan namamu. Terpuji-pujilah namamu. Saat ku tak menyembahmu ya Yesus, Rohmu selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah namamu ya Yesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, haleluya, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita imani lagu ini. Katakan saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu,
hambamu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Cuma Bapak Ibu yang berkata, ku angkat. Haleluya. Kami selalu pandang Engkau ya Yesus. Ku angkat. Jesus. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Kami sembah namamu. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu. Kami sembah namamu. Glory, glory, haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia lebih dahsyat lagi. Jangan lihat kiri belakang samping. Fokuskan penyembahan kita kepada Yesus.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami. Inilah tubuh kami. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kaulah segalanya bagi kami. Engkau sungguh ajaib bagi kami ya Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami begitu saja. Kami selalu rindu lawatan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Jesus. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh. Haleluya. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan
Katakan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan sama-sama Bapak Ibu. Ku rindukan Kau. Haleluya. Benar ya Yesus. Kami selalu rindu lawatan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan imani lagu ini. Katakan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal dan selama-lamanya. Sebentar lagi kami mau bersorak-sorak meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, anggur baru akan tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Kasih salam kiri belakang samping, katakan anggur baru tercurah bagi kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sama-sama kita katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama kita katakan. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umat.
baru akan tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sama-sama kita katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Api kemuliaan akan terpancar di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama mendengarkan suara nafiri dari Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panji. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib bagi kami. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi. Sama-sama kita Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya
tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu saya undang untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Bapak terima kasih Tuhan, sungguh kami bahagia, kami bersyukur Tuhan saat pagi menjelang siang ini kami boleh datang bersama keluarga yang sudah Tuhan percayakan, anak-anak yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk kami boleh beribadah Tuhan. Tiba saatnya mereka juga akan memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan urapi guru-guru yang akan menyampaikan benih kebenaran firman-Mu, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu ini Bapa. Jadikan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak menjadi berkat bagi keluarga mereka Tuhan. Campur tangan senantiasa atas hidup mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus, amin. Sebelum kita memberikan persembahan, ada orang tua yang penyerahan anak, kami undang maju ke depan. Ibu Ruth, istri saya, Ibu Ruth, Mama Odi, Mama Odi. Kita penyerahan anak. Tiba saatnya penyerahan anak, kami undang orang tua dari Mama Odi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini pada tanggal 21 Mei, hari Minggu di GBI Kota Baru, sesuai dengan firman Tuhan, akan diserahkan seorang putri yang bernama Naomi Belvania Simbolon, lahir pada tanggal 23 April 2022 ya. Di Jambi, dengan nama ayah Kliwon Simbolon, nama ibu Ruth Eliana Simanjuntak. Baik, pada hari ini saya mewakili Tuhan Yesus Allah Bapa di sorga untuk menyerahkan anak yang sudah Tuhan percayakan kepada keluarga Bapak Kliwon dengan Ibu Ruth. Biarlah pada hari ini
kita akan serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan anak-anak kecil akan diserahkan kepada Dia. Kita angkat pujian. Ku serahkan, ku serahkan. Sorga, sebelum hamba-Mu menyerahkan anak yang Kau kasih, yang Kau percayakan kepada keluarga Bapak Simboloni ini, biarlah Tuhan sebentar kami akan mendengar nasihat daripada firman-Mu, bahwa di mana seorang tua dipercayakan untuk mendidik anak yang Kau percayakan bagi mereka. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, mari berbicara Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, sebelum diserahkan untuk kedua orang tua, dengar firman Tuhan bahwa anak ini bukan milik kita, tetapi anak ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dididik dan dibina. Biarlah anak-anak ini yang sudah Tuhan percayakan, Bapak Kliwon sebagai orang tua, sebagai ayah, hendaklah engkau menjadi imam bagi anak-anakmu dan imam bagi istrimu. Sehingga di masa kecil anak-anak ini hidup takut akan Tuhan. Baik, kita akan menyerahkan sesuai dengan firman Tuhan. Baiklah, anak-anak ini akan diserahkan kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Baik, saudara yang kekasih, mari kita arahkan tangan kita. Kita akan menyerahkan anak yang kita kasih ini ke dalam Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Ku serahkan, ku serahkan. Ku serahkan. Ku
Mari Bapak Ibu, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Kita angkat amplop persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberi persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan ini menjadi domba yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan mereka. Terpuji, termulialah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Amin. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkanlah. Kami persilakan hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih anugerah-Mu, di mana kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya 2-3 orang kumpul di tempat ini, Engkau hadir. Bapa, terima kasih untuk cuaca yang hujan, dengan cuaca yang mendung. Engkau beri kesempatan kepada kami, kepada iman kami. Kami tetap datang memuji, menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdiri di hadapan-Mu. Engkau turunkan berkat-Mu yang melimpah-limpah atas umat-Mu yang hadir pada hari ini. Dengan hujan, dengan mendung, dingin, tapi mereka mengambil keputusan untuk datang ke tempat ini, memuji, menyembah Engkau. Maka Engkau akan membukakan tingkap langit-Mu. Engkau akan curahkan berkat Roh Kudus-Mu. Dan jemaat-Mu akan mendapat sukacita penuh. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau berbicara. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Engkau sambungkan dengan lidah bibir daripada-Mu. Biarlah pesan-pesan Tuhan sampai kepada umat yang Kau kasihi. Dan Kau catat nama mereka dalam kitab kehidupan. Dan Kau curahkan berkat yang besar bagi mereka. Dengan berkat firman Tuhan yang masuk ke dalam sum-sum tulang kami, bahkan sampai ke dasar hati kami yang dalam, sehingga kami mendapat kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Apabila ada roh jahat kuasa penghulu di udara, hari ini Engkau dengar iblis, Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau sudah dilucutkan oleh darah Yesus 2000 tahun yang lalu, oleh tumit Tuhan Yesus Kristus.
kepalamu sudah dihancurkan. Engkau sudah tidak berkuasa lagi di tempat ini. Dan engkau enyah dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dengan kuasa otoritasmu engkau memenuhi ruangan ini. Dan kami percaya umatmu akan dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari ini. Dengan firman yang kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Wow, dahsyat. Katakan kiri kanan. Hari ini aku diberkati Tuhan. Amin. Katakan, hari ini aku mau diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi saya. Amin. Ya, kita beri aplaus kepada tim Propetik yang sudah melayani kita. Haleluya, puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Firman Tuhan hari ini yaitu dengan tema berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Sama-sama katakan, berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Amin. Katakan, hari ini Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus memberkati hatiku. Roh Kudus bertahta di hatiku. Haleluya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Di dalam satu perikop di sini di judulnya doa jemaat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja Daud bersiap-siap dan para pembesar berkumpulan untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kekasih, di dalam satu perikop ini jelas Roh Kudus adalah pribadi yang menolong kita di dalam segala hal. Termasuk menolong kita dalam berdoa. Ketika kita dituntun olehnya dalam doa, kita diarahkan untuk berdoa secara benar. Apa kalau Tuhan katakan berdoa dengan secara benar, berarti ada yang berdoa dengan tidak benar. Kalau berdoa kita dengan secara benar, yaitu kita memohon pertolongan Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika doa-doa kita dituntun oleh Roh Kudus? Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu andalkan doa dalam kesaksian. Katakan bersama-sama, andalkan doa dalam kesaksian. Sebab
Di ayat 27 dan 28 di sini dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendak-Mu. Saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan ayat 27-28 ini dikatakan, sebagaimana Yesus datang untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan. Kita ditolong mendapatkan teladan untuk melakukan hal yang sama. Di mana Yesus datang ke dunia menjadi patokan hidup kita, menjadi teladan bagi kita. Di mana Yesus selalu memiliki gaya hidup berdoa. Yesus memiliki waktu-waktu untuk berdoa. Itu sebab dia katakan bahwa aku datang ke dunia ini karena aku diutus oleh Bapa. Kalau Yesus turun ke dunia ini karena diutus oleh Bapa, artinya dia harus melakukan perintah-perintah Bapa. Apa yang Bapa katakan kepada dia harus taat tunduk. Ini yang dilakukan oleh Yesus di dalam dunia ini. Dimanapun dia berada, dia selalu menghampiri jiwa-jiwa yang berdosa. Tapi saudara tahu, kalau kita lihat orang-orang Farisi, para imam-imam di sana, datang kepada Yesus bukan untuk mau meninggikan Yesus. Mereka datang duduk makan bersama Yesus, di mana Tuhan Yesus berkumpul, tujuannya untuk mencari kesalahan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah utusan Allah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel menolak Yesus, kita bersyukur Bapak Ibu. Karena bangsa Israel menolak, itu sebabnya Yesus mengambil saudara dan saya menjadi bangsa-bangsa Israel pilihannya. Amin. Jadi saudara dan saya adalah bangsa-bangsa Israel. Amin. Jadi kita dilahirkan oleh Yesus. Saudara berharga di mata Yesus. Saudara berharga di mata Bapa. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia mencari saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Katakan kiri kanan, ternyata saya berharga loh. Katakan. Saudara berharga kenapa? Karena Yesus datang mencari saudara dan saya. Amin. Coba kalau saudara dan saya tidak berharga, dia tidak akan turun ke dunia ini. Karena saudara berharga, maka dia turun ke dunia ini. Kenapa? Dia tahu ketika dia turun ke dunia ini dia akan disesah. Dia akan mengalami penderitaan. Dia akan mengalami aniaya. Bahkan dipermalukan dan sampai naik ke kayu salib. Mati di kayu salib. Saudara yang kekasih. Di penghujung kematian Yesus. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Allah bekerja. Yesus mati, dia bangkit kembali, lalu dia naik ke surga. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan kita hidup. Dia turun ke dunia untuk mencari saudara dan saya. Dia menemukan saudara dan saya. Lalu dia mencatatkan nama saudara dalam kitab kehidupan. Di dalam Wahyu 20 ayat 15 dikatakan, barang siapa namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Di situ ulatnya tidak mati-mati. Penderitaan kekal selama-lamanya. Ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar. Itu penjara selama-lamanya. Kenapa? Karena hukuman untuk orang-orang yang dibinasakan.
Sesungguhnya kita adalah orang yang akan dibinasakan. Tetapi karena kasih Allah kepada kita, Dia karuniakan putranya yang tunggal. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu sebabnya saudara dan saya dipilih dan dipanggilnya untuk ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum engkau lahir dari kandungan ibumu, Tuhan sudah mengenal engkau. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Saudara akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Dari lidah bibir saudara, dari jempol saudara, dari kelingking saudara, dari telunjuk saudara. Saudara bisa menggunakan HP yang kudus untuk menyampaikan firman Allah, untuk memberitakan Injil. Dan ini akan sampai ke seluruh dunia. Di situ Tuhan Allah bekerja melalui jempolmu. Katakan, angkat jempolmu saudara. Jempolmu ini adalah alat untuk suara Tuhan, untuk memberitakan Injil. Amin. Melalui HP saudara. Lalu bagaimana Yesus turun ke dunia ini? Teladan apa yang akan kita ambil dari kisah kehidupan Yesus? Selain Yesus memiliki gaya hidup berdoa, dekat epiginosko dengan Allah Bapa, intim dengan Allah Bapa. Tapi Yesus memiliki hati Allah Bapa. Yesus memiliki mata rohani Allah Bapa. Yesus memiliki hati yang mengasihi akan jiwa-jiwa. Ini yang harus kita teladani Bapak Ibu. Saudara dan saya dipilih dan dipanggil. Tujuan Allah adalah engkau dan saya harus membawa jiwa bagi kerajaan Allah. Saudara dipilih dan dipanggil, ditebus menjadi umat kepunyaannya. Supaya saudara menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terutama untuk bangsa Indonesia. Kita lihat di dunia ini sudah mulai masa sulit begitu luar biasa. Dengan pandemi banyak orang bunuh diri. Dengan pandemi banyak orang putus asa. Dengan pandemi pabrik-pabrik tutup. Banyak karyawan-karyawan di PHK. Di mana-mana orang putus asa. Mati kelaparan. Saya kemarin dikirim oleh teman, ada seorang anak muda. Masih muda, kalau saya lihat mungkin sekitar 23 tahun lah usia anak muda itu. Badannya kurus saudara. Ternyata dia kelaparan. Dia tidur, dia tidak punya rumah, dia tidur di pinggiran, di teras rumah ruko-ruko orang. Dan dia membawa seekor kucing yang menjadi temannya. Saudara tahu, dan dia bertemu dengan temannya. Temannya memanggil dia. Dia tidak berkuasa lagi untuk bangun. Tidak ada tenaga untuk bangun. Kenapa? Karena lapar. Dia putus asa. Dia tinggal sendiri. Tidak ada siapa-siapa yang menolong dia. Orang lalu lintas melihat dia hanya memandang dengan sebelah mata. Tidak ada orang yang belas kasihan kepada dia. Saudara, di dalam berita itu dikatakan akhirnya dia meninggal dunia karena kelaparan. Siapa yang mau peduli dengan mereka? Kalau bukan saudara dan saya. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat mereka yang saat ini dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan susah, dalam keadaan putus asa. Tetapi melalui Roh Kudus, Tuhan akan beritahu kepada kita. Ketika saya sedang berdoa kepada Tuhan, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hati seperti hatimu, supaya ada belas kasihan atas jiwa-jiwa. Tuhan benar-benar melihatkan saya, ada seorang yang ingin bunuh diri, saudara. Saya tidak tahu ini orang siapa.
Tapi di dalam penglihatan saya dia sedang putus asa mau bunuh diri. Wah, hati saya hancur. Saya bilang, Tuhan kasihani dia. Tidak ada orang yang peduli dia. Tetapi Tuhan peduli dia. Melalui Roh Kudusnya dikirim, diberitahu kepada saya untuk mendoakan dia. Dengan doa itu saya katakan, Tuhan, saya tidak kenal siapa dia. Sekarang dia ada di mana saya tidak tahu, karena dia seorang perempuan, saudara. Saya tidak tahu di mana dia berada. Apakah orang Jambi atau orang luar negeri, apa di mana dia berada. Saya tidak tahu, Tuhan. Tapi Tuhan mengirimkan orang itu kepada saya. Untuk saya hancur hati. Saya berdoa untuk dia. Saya bilang, Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau tolong dia. Jangan biarkan dia mati sia-sia. Saudara, saya percaya. Walaupun saya tidak mengenal dia. Doa orang yang percaya mengandung kuasa. Amin. Dan saya percaya dia selamat melalui doa saya. Dia selamat bukan karena apa-apa. Dia selamat karena Tuhan kirim dia untuk saya menangisi jiwa dia. Supaya saya memohon pertolongan Roh Kudus. Dengan doa orang yang percaya, Roh Kudus sekejap menolong dia. Amin. Saya tidak kenal dia sekarang ada di mana. Tapi saya percaya nanti di surga Tuhan akan pertemukan saya dengan dia. Amin. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hendaklah engkau mempunyai kuasa untuk berdoa. Engkau harus berdoa dengan benar. Yang dikatakan berdoa dengan benar itu adalah menangisi jiwa-jiwa. Bukan menangisi diri sendiri. Bukan mengasihani diri sendiri. Tetapi mengasihi jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kalau saudara mengasihi jiwa-jiwa, saudara mempunyai hati misi terhadap jiwa-jiwa, saudara mencintai jiwa-jiwa, kehidupan saudara akan dicukupi oleh Tuhan. Amin. Saudara enggak perlu memikirkan kehidupan saudara. Saudara tidak perlu khawatir akan ATM saudara, buku bank saudara. Saudara tidak perlu khawatir. Sebab Allah yang akan mengisi itu. Amin. Saudara harus memiliki doa yang benar. Untuk melakukannya saudara, kita akan lihat. Tugas kita adalah untuk menyampaikan kesaksian tentang ketuhanan Kristus kepada dunia. Untuk melakukannya kita memerlukan kuasa Roh Kudus yang kita mohon di dalam doa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya baru saja di dalam 3 minggu atau hampir sebulan inilah saya dikirim Tuhan ada 4 jiwa saudara. Yang lain dikirim melalui CBN karena saya ada kerjasama dengan CBN. Kalau saudara tahu Solusi, dulu kan Anda pernah ya kita punya mendengar kesaksian di channel Solusi. Nah, itu adalah kerjasama dengan kita. Nah, saya dipercayakan oleh CBN untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di kota Jambi. Saudara, saya bersyukur Tuhan kirim banyak jiwa kepada saya untuk saya nangisi jiwa mereka. Dan suatu hari saya bilang, nanti kalau ada terjadi KKR, saya akan mengundang mereka semua untuk hadir bersama-sama kita di sini untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan mereka bukan orang kota Jambi, mereka ada di kabupaten-kabupaten. Tetapi melalui saya kirim channel ibadah ini kepada dia. Jadi mereka beribadah melalui online, saudara. Mereka terbina rohani mereka. Dan saya katakan, harga daripada jiwa kalian adalah darah Yesus. Jadi jiwa kalian berharga di mata Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan saya juga dikirim lagi, kemarin itu teman sahabat dari Boas. Boas ada di sini enggak? Lalu saya bilang sama dia, Boas, engkau dikasih Tuhan HP untuk apa? Apakah hanya untuk untuk melihat-melihat, bercanda-canda TikTok, atau hanya untuk bermain-main? Saya katakan tidak. Kamu harus tahu, apa yang ada pada dirimu itu milik Tuhan. Dan kau harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bagaimana, Ma?
Kamu beritakan Injil. Lalu dia bikin TikTok saudara tentang firman Tuhan. Saudara tahu, begitu banyak orang yang mengikuti TikTok dia. Padahal kalimat firman Tuhannya sederhana. Bagaimana dia orang yang berdosa ditolong dan diselamatkan Tuhan. Bagaimana orang mengasihi jiwa-jiwa, yaitu orang yang memiliki isi hati Tuhan. Dan begitu banyak orang yang mengikuti dia. Ternyata saudara, saat ini begitu banyak orang yang haus akan firman Tuhan. Begitu banyak orang yang cinta akan Tuhan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Yaitu melalui saudara dan saya untuk menuntun membawa dia kepada Tuhan. Akhirnya saudara, satu jiwa itu datang ke gereja. Karena dia mengatakan dia mau bunuh diri. Jadi dia udah sempat minum baygon, gak mati saudara. Udah minum baygon saudara gak mati. Kalau Tuhan sudah menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengan putus asa bagaimanapun. Dia mau bunuh diri seperti apapun tidak akan bisa mati. Karena Tuhan akan pakai dia dengan luar biasa. Saya katakan engkau percaya Yesus. Karena engkau udah berusaha untuk mengakhiri hidupmu. Ternyata engkau tidak mati. Engkau tetap hidup. Ini karena kuasa pertolongan Tuhan. Ada doa-doa orang yang engkau tidak tahu. Yang sedang mendoakan engkau. Dan hari ini engkau mengalami keselamatan. Nangis dia saudara. Karena dia mempunyai persoalan yang tidak cocok dengan saya layani. Dia mengalami pelecehan seksual. Kalau saya kan tidak saudara. Jadi saya tidak mengalami itu. Saya tidak bisa melayani bagaimana yang dia rasakan. Lalu saya mencari teman pelayanan yang sesuai dengan dia. Lalu saya telepon teman saya ini. Berbeda gereja. Dia dari organisasi gereja lain. Lalu saya bilang, namanya Ibu Paulina. Paulin, saya bilang, saya dapat 1 jiwa. Nasibnya mengalami seperti apa yang kau alami. Bisa enggak engkau bantu saya untuk memulihkan dia? Karena saya belum pernah mengalami rasanya bagaimana itu pelecehan seksual. Jadi saya tidak bisa rasakan itu. Saya hanya mengatakan belas kasihan kepada dia. Tapi saya tidak mempunyai kesaksian hidup. Karena saya tidak mengalami itu. Tetapi kamu mengalami itu. Kau harus tolong dia. Akhirnya datang, saya bawa dia. Didoakan mengalami pemulihan saudara. Dan akhirnya dia terima Yesus. Dia ada tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara tidak akan pernah kenal dengan dia. Saya percaya saudara. Ini yang Tuhan mau. Ketika engkau berdoa memohon kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Maka doamu akan menjadi doa yang benar. Dan jiwa-jiwa akan datang kepada engkau. Untuk memohon pertolongan. Yang kedua. Andalkan doa dalam ancaman. Katakan bersama-sama. Andalkan doa dalam ancaman. 1, 2, 3. Dan sekarang, ya Tuhan, di ayat 29 di sini dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada kami, hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Murid-muridnya putus asa saudara. Ketika waktu murid-murid Yesus melihat Yesus dianiaya, melihat Yesus dicambuk, melihat Yesus dihina, melihat Yesus dinista, bahkan disamakan dengan orang yang berdosa saudara. Saya hancur hati kalau saya melihat film ini. Sesungguhnya Yesus tidak layak mati di kayu salib. Tetapi ini adalah visi Allah supaya dia boleh memenangkan jiwa-jiwa. Yesus lahir ke dunia, dia mengambil keputusan untuk jalan yang sempit. Karena Alkitab katakan jalan yang sempit ini adalah jalan menuju kehidupan kekal. Tetapi jalan yang lebar ini adalah jalan menuju binasa. Itu sebabnya Yesus memilih jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu tidak enak. Penuh sesak, panas, penderitaan, sakit, merasa sendiri ditinggal orang. Ini jalan yang sempit. Pikul salib itu tidak enak.
Tetapi kita harus meneladani Yesus. Yesus sudah melakukan itu untuk saudara dan saya. Dia memikul salib itu. Salib yang akan dia pancangkan di atas bukit Golgota. Untuk dia naik ke atas. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika dia memikul salib itu. Yesus tidak merasa sendiri. Yesus selalu bersama-sama dengan Allah. Sehingga Yesus mendapat kekuatan dari Allah. Dia harus mengalami penistaan. Dia dihina, dia dicambuk. Bahkan ketika cambuk itu melukai dan memberet hati kulitnya. Dan hancur kulit-kulitnya di punggungnya. Hanya karena cambukan. Saudara, cambukan itu sesungguhnya saudara dan saya yang harus menerimanya. Tapi dia rela untuk menggantikan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya boleh bebas. Supaya Injil bisa diberitakan. Karena di dunia ini tidak ada yang enak. Di dunia ini penuh dengan kesesakan. Di dunia ini penuh dengan penderitaan. Itu sebabnya Yesus memilih kesesakan dan penderitaan. Ketika iblis menawarkan yang senang untuk dia. Iblis katakan kepada Yesus, ketika Yesus dibawa ke padang tempat yang tinggi. Iblis bilang begini, engkau lihat yang dibawa ini. Istana-istana, kerajaan, mewah, senang. Tapi iblis bilang gini, kalau engkau menyembah aku, maka semua ini akan menjadi milikmu. Yesus bilang apa? Yang disembah hanya Allah Bapa di sorga. Yang layak disembah hanya Allah Bapa di sorga. Hai iblis, enyah engkau. Hai iblis, enyah engkau. Jadi dengan kuasa daripada Roh Kudus, Yesus menolak iblis itu. Alkitab katakan saat itu juga iblis pergi. Itu sebabnya kalau kita berdoa dengan kuasa Roh Kudus, di dalam kehidupanmu ada kuasa. Yang percaya katakan amin. Dan sekarang ya Tuhan, lihat bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan Injilmu. Memberitakan firman-Mu. Ketika waktu Yesus sudah mati di kayu salib. Putus asa enggak murid-muridnya saudara? Putus asa. Kenapa kok Tuhan kami mati? Kenapa kok guru kami mati? Lalu bagaimana keberadaan kami sekarang ini? Mereka putus asa. Tetapi ketika waktu Yesus hidup kembali, mereka hampir tidak percaya saudara. Kadangkala iman kita seperti itu saudara. Katakan jangan seperti itu. Kau harus percaya bukan karena melihat. Katakan kiri kanan. Harus percaya bukan karena melihat. Amin. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita melihat. Tapi kita percaya kepada Tuhan karena firman-Nya. Apa yang kau perbuat pasti berhasil. Amin. Hidup di tengah-tengah dunia ini, kita selalu berhadapan dengan pergumulan atau masalah. Tidak jarang masalah itu bisa timbul dalam berupa macam-macam masalah. Karena tugas kita sebagai garam dan terang dunia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menjadi garam dan terang itu tidak gampang saudara. Untuk menjadi terang dan garam itu perlu proses. Bagaimana kita mau menjadi proses kalau kita tidak bersedia menjadi terang? Terang itu harus dibawa ke dalam tempat ruangan yang gelap. Terang itu kalau berada di tempat terang itu nggak ada gunanya saudara. Garam itu harus dibawa ke tempat yang hambar dan tawar, baru berharga. Kalau garam itu dibawa ke dalam laut itu nggak ada harganya saudara. Itu sebabnya terang dan garam itu dibutuhkan oleh manusia yang belum mengenal Tuhan. Saya belajar, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang memiliki karakter Roh Kudus. Katakan, karakter Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, kalau karakter saudara tidak seperti Yesus, itu tanda tanya besar. Roh dari mana ini yang ada di dalam kehidupan saudara?
Kita berbahasa roh, penuh Roh Kudus, tetapi karakter kita melukai, menyakiti banyak orang. Tidak menjadi terang dan garam. Itu tanda tanya. Roh dari mana ini? Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, maka kehidupanmu menjadi terang. Katakan, menjadi terang. Karena Roh Kudus itu terang adanya, saudara. Bagaimana untuk dipenuhi Roh Kudus? Kalau saudara tidak rajin baca Alkitab. Bagaimana saudara bisa dipenuhi Roh Kudus kalau saudara tidak berdoa? Berdoanya karena baca Alkitab karena hari Minggu saja. Dan firman Tuhan hari ini keras buat saudara dan saya. Mengajarkan, mari berdoa setiap saat. Baca firman Tuhan setiap saat. Rohani kita, roh kita ini lemah, perlu diberi masukan makanan rohani. Makanan rohani itu firman Allah, saudara. Kalau rohani kita tidak beri makanan rohani, maka rohani kita akan mati. Rohani bukan hanya diberi makan seminggu sekali. Saudara bisa enggak untuk makanan jasmani? Saudara selama 6 hari saudara puasa, tidak makan, tidak minum. Jadi saudara cuma boleh makan hari Minggu saja. Minum dan makan. Kuat enggak saudara? Enggak kuat saudara. Akan lemah. Demikian juga kehidupan rohani kita. Perlu diberi makanan rohani. Itu sebabnya saya selalu mengajarkan jemaat. Engkau adalah milik Tuhan. Engkau harus memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan. Epiginosko dengan Tuhan. Supaya saudara memiliki yang dekat dengan Tuhan. Sehingga saudara boleh menggunakan memandang orang dengan kacamata Tuhan. Saudara kalau sudah dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, saudara memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Saudara akan memandang orang hina itu seperti Tuhan memandang orang hina itu. Kita tidak akan meremehkan dia. Kenapa? Karena Tuhan juga memandang dia berharga. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita berdoa, kita mengandalkan kekuatan dari Allah, maka Allah akan memberi hikmat kepada kita untuk memandang orang yang hina. Kita tidak malu untuk memberitakan Injil kepada dia. Saya tidak malu-malu kalau saya ketemu anak-anak pangki, anak pang yang di pinggir-pinggir jalan. Kalau saya pas lagi lewat, mereka lagi ngumpul-ngumpul, saya datang kepada mereka. Saya ngobrol kepada mereka. Mengapa mereka bisa seperti ini? Saya pikir mereka adalah orang-orang miskin, saudara. Ternyata mereka bukan orang miskin. Rata-rata anak pengusaha di luar kota, mayoritas di Jakarta dan di Pulau Jawa. Bapaknya itu bos-bos, saudara. Dan mereka tidak mendapatkan figur seorang ayah yang baik. Sehingga mereka ingin mendapat figur, mereka mencari figur dengan kesenangan menurut ukuran mereka. Mereka tidak tergembalakan. Lalu mereka mencari jati diri di luar. Mereka salah pergaulan. Mereka pikir dengan bebas hidup mereka akan merdeka. Ternyata tidak, saudara. Mereka gaya hidup dengan menggunakan lem iPhone. Mereka hidup dengan menggunakan narkoba. Mereka hidup dengan kesusahan. Lalu saya bilang, orang tua kalian kan orang berada. Kenapa kalian mau hidup seperti ini? Kami mau bebas. Kami mau bebas. Nah, itu salah satu. Dan lalu saya tanya yang satu lagi, kalau kamu gimana? Dia nangis, saudara, karena hatinya agak lembut yang satu ini. Dia nangis. Dia bilang, saya tidak mendapat sosok seorang ayah yang baik. Ayahnya selingkuh dengan perempuan. Sehingga dia putus asa. Dia tidak mendapat contoh ayah yang baik. Ini saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dia bisa mendapat contoh ayah yang baik. Yaitu karena Yesus ada di dalam engkau. Yesus memiliki Bapa yang baik. Yesus telah menjadi, ya saya sudah dikasih warning.
Waktunya tinggal sedikit saudara, saya harus ngebut. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus adalah patokan teladan kita. Karena dia sudah meneladani Bapa di sorga. Lalu saya tanya satu lagi, kalau kamu kenapa? Saya lahir tidak dikehendaki oleh mama saya. Rupanya dia lahirnya apa? Bukan dari hubungan suami istri yang sah. Mamanya seorang perempuan yang bebas seks. Seperti pelacur lah, seperti itu. Sehingga udah berusaha mau gugur, enggak gugur-gugur saudara. Hidup, sudah dibuang ke tong sampah, ada yang mungut. Yang mungut siapa? Ya orang-orang jalanan. Akhirnya hidup, saudara, hidup dengan kumpulan anak-anak jalanan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Demikianlah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Siapa yang mau peduli? Kita tidak bisa mengharapkan orang lain yang memperduli dia. Yaitu saudara dan saya yang harus peduli dengan dia. Ambil waktu saudara untuk mendoakan mereka. Karena mereka juga adalah anak bangsa. Mereka juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Mereka tersesat. Mereka membutuhkan jalan kebenaran itu. Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya sekarang Yesus ada di dalam engkau dan saya. Dia tinggal hidup di dalam saudara dan saya. Itu yang disebut Immanuel. Mari kita meneladani Yesus, memberitakan Injil, memperkenalkan jiwa-jiwa kepada Bapa di sorga. Teladan daripada murid-murid adalah tetap mengandalkan Allah di dalam doa. Ketika ancaman itu mereka terima. Mengandalkan kekuatan sendiri bisa menambah runyam persoalannya. Tetapi pada kelepasan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Katakan, saya mau mengandalkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ngantuk-ngantuk langsung melek saudara. Andalkan doa untuk mendapatkan mujizat. Sama-sama katakan. Andalkan doa untuk mendapatkan. Ya, sekali lagi. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus. Hambamu yang kudus. Di dalam Kisah Rasul 4 yang ayat 30 di sini dikatakan, andalkanlah. Jadi ada masalah yang dapat diselesaikan dengan tuntunan hikmat Tuhan dan dibereskan dengan langkah-langkah tertentu. Jadi saudara yang kekasih, kalau ada masalah yang bisa diselesaikan dengan tuntunan Tuhan, kenapa kita tidak minta tuntunan Tuhan supaya masalah kita bisa selesai dengan tuntas? Yang percaya katakan amin. Tetapi ada juga keadaan yang hanya dapat diselesaikan dengan mujizatnya. Para murid-murid yang berada di dalam penganiayaan kemudian berseru kepada Tuhan agar ia menyatakan karya mujizat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang terjadi selanjutnya adalah goyangnya tempat mereka berkumpul dan akhirnya mereka semua menjadi berani bersaksi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika waktu Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan mengutus Roh Kudus kepada engkau. Jadi kalau Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa di sorga, dia melakukan perintah-perintah Allah Bapa di sorga. Dan Yesus memerintahkan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Ya, udah tinggal berapa menit lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau Yesus mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi saudara dan saya, hari ini Roh Kudus mengutus saudara dan saya menjadi pendoa-pendoa yang meninggikan nama Tuhan. Amin. Jadi Tuhan kita adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dan kita memiliki Roh Kudus. Jadi saudara jangan takut saat memberitakan Injil. Ketika murid-muridnya takut, mereka kumpul di loteng Yerusalem. Mereka berkumpul.
Mereka berdoa. Mereka tidak menangisi jiwa mereka yang ditinggal oleh Yesus. Mereka tidak menangisi mengasihini jiwa mereka yang tertekan. Mereka tidak belas kasihan kepada diri sendiri. Tetapi mereka berdoa, pakai kami ya Roh Kudus. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan Injil-Injil itu. Berikan kami mujizat-mujizat supaya orang-orang sakit disembuhkan. Orang mati dibangkitkan. Lalu orang yang sakit disembuhkan. Percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu catat nama mereka dalam kitab kehidupan. Dan saya percaya ketika orang itu selamat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka upahnya adalah saudara menerima upah di kerajaan sorga yang kekal. Amin. Nanti Tuhan bilang begini, mana mina yang aku udah kasih kepada kalian? Nanti Tuhan tanya, mana minanya? Kita mau jawab apa saudara? Ketika kita semua sudah naik, sudah rapture, diadakan pembagian mina. Engkau yang mendapat 5 mina sekarang menjadi 10. Engkau yang mendapat 2 mina sekarang menjadi 4. Tuhan tanya, mana mina yang sudah kuberikan kepadamu? Yaitu mina apa saudara? Keselamatan saudara. Mana keselamatan yang sudah kuberikan kepadamu? Apa yang sudah engkau lakukan untukku? Tuhan bilang. Sekarang waktuku sudah mau datang ke dunia ini. Untuk menjemput orang-orang yang percaya. Saudara yang kekasih, kita hidup di dunia ini karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karunia Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya meninggikan Yesus. Saat engkau meninggikan Yesus, Yesus akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Bapa. Amin. Saya teringat dengan seorang perempuan Samaria. Ketika Yesus, sudah yang ketiga tinggal 1 menit lagi kali ya. Saya nggak bisa ngelihat di situ tinggal berapa menit. Saudara yang kekasih, seorang Samaria. Ketika dia orang yang berdosa, dia jumpa dengan Yesus. Yesus memberitakan kasih keselamatannya kepada dia. Yesus mengatakan gini, berikan aku minum. Lalu perempuan itu bilang, engkau tidak punya mina, bagaimana engkau bisa minum? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus katakan, air yang ada padaku tidak akan habis-habisnya. Apabila engkau minum air kehidupan daripadaku, maka engkau tidak akan haus lagi. Di dalam kehidupan perempuan itu diberikan mata air yang memancar saudara. Sampai pengakhir di dunia ini. Sampai kekal. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara dan saya saat ini ada mata air pancaran kehidupan. Amin. Dalam kehidupan saudara ada terang dan garamnya Tuhan. Amin. Mari kita memberitakan Injil, minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan karunia kuasa kepada saudara. Di saat saudara menceritakan kesaksian hidup, saudara tidak perlu takut lagi dikatakan kristenisasi. Saudara akan dengan berani membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang para tim propetik maju ke depan. Saya mengundang untuk bangkit berdiri saudara. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh
kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kita mau meneladani Yesus. Yesus setiap saat berdoa dan baca firman Tuhan. Yesus dimanapun dia berada, dia selalu membawa jiwa bagi kerajaan Allah. Sebab dia adalah terang dan hidup. Terang itu harus kita bawa di dalam kegelapan. Kita harus masuk dalam kegelapan supaya yang gelap itu menerima terang Allah. Siapa yang mau peduli akan jiwa-jiwa? Engkau minta kepada Tuhan, berikanku hati seperti-Mu Tuhan. Berikanku mata memandang jiwa-jiwa seperti Engkau memandang jiwa-jiwa. Siapa yang mau peduli akan jiwa-jiwa? Kita minta hati Tuhan. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Kami butuh ya Roh Kudus. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang kudus. Kami datang sujud menyembah-Mu. Mari kita tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Ketika Engkau tinggikan Yesus, Tuhan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang menyembah kepada Yesus. Ketika kita menyembah Yesus, kita tinggikan Yesus, maka Allah akan menarik jiwa-jiwa. Akan menarik jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa akan diselamatkan untuk kerajaan Allah. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Yes, Roh Kudus Kau hadir di sini. Saat itu murid-muridnya kumpul di loteng Yerusalem. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka mohon pertolongan Roh Kudus. Dan saat itu Allah mengirim Roh Kudus kepada mereka. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Di situ dikatakan ruangan itu goncang. Terjadi gempa yang luar biasa. Lidah-lidah api berterbangan di sana. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa lidah. Mereka berbahasa asing. Mereka berbicara bahasa roh. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagi saudara yang punya karunia bermazmur, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi saudara yang punya karunia bahasa lidah, berbicaralah kepada Allah. Berbicaralah kepada Allah. Mohon kekuatan dari Allah. Ya Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus, jabah umat-Mu. Lidah-lidah api menyambar mereka. Lidah-lidah api memenuhi ruangan itu. Terima kasih Tuhan. Kami melihat lidah-lidah api itu ada di tempat ini. Berikan kami hati seperti hati-Mu untuk memandang jiwa-jiwa. Kita angkat pujian sekali lagi. Ya Roh Kudus, penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Katakan ya Roh-Mu yang hidup. mengalir dalam jiwaku.
jamah mereka Tuhan. Sekali lagi kubuka hati untuk jemaat saja yang menyembah Tuhan. Tuhan mendengar suaramu Bapak Ibu. Yes. Bapa di sorga memandang engkau. Tuhan melihat hatimu yang sungguh-sungguh. Yes. Semuanya kubuka hati. Praise the Lord. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi kubuka hati ya Tuhan. Kami membuka hati kami Bapa. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, Praise the Lord. menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Bapa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kau meneguhkan kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu hidup di dalam kami. Sebab kami membuka hati kami, Engkau urapi kami, lidah bibir kami. Di mana Tuhan kami mau rindu memberitakan Injil-Mu. Biarlah tanda-tanda mujizat menyertai kami. Saat kami mendoakan orang sakit sembuh. Mujizat dan kuasa-Mu menyertai kami. Saat kami berdoa terjadi mujizat. Orang sakit disembuhkan. Orang sakit dipulihkan. Orang yang terbuang diselamatkan. Tuhan Kau pakai kami. Biarlah kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah berdiam diri, biarlah arah Roh Kudus yang terus berbicara. Kami siap diutus oleh Engkau ya Roh Kudus. Engkau mengutus kami di dunia ini. Pakai kami Tuhan. Engkau mengutus kami ya Roh Kudus. Kami mau menjadi pemberita Injil-Mu. Kami mau nama Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami mau nama Yesus ditinggi, diagungkan dalam kehidupan kami. Kami mau membawa terang dan garam Kristus bagi dunia yang fana ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Segala pujian hanya hormat bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Haleluya. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Terima kasih buat Ibu Yeni. Biarlah pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Keluarga Ibu bertambah-tambah berkat. Amin. Amin. Tibalah saatnya kita mendengarkan warta sepekan. Shalom.
selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai jemaat GBI Kota Baru, dapat segera menghubungi Sekretariat Gereja. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30, ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10, bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19:15 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Bapak Yehuda Merdekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Patimura dan sekitarnya. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun pernikahan, saya undang untuk maju ke depan. Ulang tahun pribadi dan pernikahan, ada Bapak Ibu? Next. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat siang hari yang indah ini. Engkau Yesus satu-satunya jalan kehidupan dalam hidup kami, yang memberikan kemampuan, hikmat dan penguasaan-Mu supaya kami dapat menikmati dan mengandalkan dan bertindak di dalam firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini, supaya benar kami dapat andalkan doa dalam kesaksian, doa dalam ancaman, doa dalam untuk mendapat mujizat. Kami percaya di saat kami renungkan firman-Mu, sekalipun langit dan bumi akan berlalu, firman yang kami dengar pada saat pagi siang hari ini menjadi pondasi di dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu GBI Kota Baru yang sudah mendengarkannya. Berkati Tuhan gembala sidang kami yang sudah menyampaikannya, berkati dengan berlimpah-limpah hikmat dan penguasaan yang daripada-Mu, terus menyertai hamba-Mu Bapa yang baik. Berkati keluarganya, berkati anak cucunya, menantu, dan juga gembala, wakil gembala kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan, buat gembala pembina, yaitu Ruby Nadi, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan, berikan hikmat penguasaan-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu terus dipakai dengan luar biasa dimanapun berada.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa yang baik. Supaya kami berlomba-lomba bersama-sama untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Sekecil apapun yang Tuhan Engkau percayakan kepada kami. Dapat kami kembangkan ya Bapa dalam penuaian. Kami dapat setia bertumbuh mengalami lawatan Tuhan. Lewat doa kami, lewat kami menyampaikan kabar baik dimanapun kami berada, supaya kami menjadi saksi yang hidup. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan para pelayan pada siang hari yang indah ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang memakai lebih dan lebih lagi Bapa. Jangan biarkan kami membawa api asing di hadapan-Mu, tetapi biarlah pengurapan daripada-Mu, minyak urapan yang daripada-Mu terus mengalir dalam hidup kami, supaya Tuhan pelayanan kami hari ke hari Tuhan ada perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan umat-Mu GB Kota Baru, usaha pekerjaan mereka Engkau yang memberkati, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang terluka Engkau balut. Kami percaya yakin di saat kami sama-sama Tuhan merenungkan firman Tuhan, ada kesaksian yang luar biasa yang Kau berikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Kami juga memberkati Tuhan bangsa Indonesia. Nyatakan umat-Mu Tuhan di bangsa ini Tuhan. Nyatakan hujan pertobatan, hujan keselamatan, damai sejahtera Tuhan Engkau buat di Indonesia. Mampukan Tuhan pemimpin Presiden Jokowi dan jajarannya untuk memimpin bangsa ini supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Kami memberkati bangsa Israel dan kota Yerusalem. Lewat Tuhan bangsa ini, banyak bangsa-bangsa lain akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kalau kami bebas melayani beribadah di kota Jambi, itu suatu anugerah yang Kau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan anugerah ini Tuhan, tetapi yang Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menjangkau jiwa lebih dan lebih lagi. Berkati para penginjil-penginjil dimanapun berada, di kota, di desa, di mana saja. Mampukan mereka dengan kuasa kasih daripada Tuhan, supaya mereka mampu menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati keluarga mereka yang ditinggalkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih diberkati oleh ibadah pada siang hari yang indah ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan menerima berkat. Saudara yang kekasih, dengarlah baik-baik. Apabila engkau mengerjakan dan memberitakan Injil dengan tulus dan ikhlas, maka wajah cahaya kemuliaan Tuhan akan dipancarkan bagi engkau. Diberkatilah engkau datang, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu perkasa di bumi ini, diberkatilah sandang pangan usaha pekerjaanmu, ekonomimu akan naik bukan turun, dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, sehingga engkau bisa memberitakan Injil dimanapun kau berada, dan kau menjadi terang dan garamnya Tuhan. Dan saksi Tuhan akan diberitakan melalui lidah bibir. Terimalah berkat yang besar yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali, mengangkat dan menjemput kita semua mengikuti pesta anak domba di kerajaan sorga yang mulia. Terimalah berkat dengan penuh sukacita ini, kita pulang dengan gembira. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin.